persiapkanlah dirimu. Sama-sama, colek kanan kiri kita. Colek, persiapkan dirimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Maka mari kita persiapkan hati kita. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam paling ujung Wahyu pasal yang ke-22. Sesudah itu tidak ada lagi. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Kalau sudah, semua kita berdiri untuk kita bersama-sama menghormati kebenaran firman Allah. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-14. Kalau sudah dapat, katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Kalau yang belum bisa bawa Alkitab karena terlalu sulit, kecil, di lembaga Alkitab Indonesia ada tuh Alkitab besar. Bisa kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu dituliskan oleh Yohanes, tetapi bukan Yohanes Pembaptis, dia adalah Yohanes yang dia tulis ketika dia dapat pewahyuan di Pulau Patmos. Dan Lembaga Alkitab Indonesia bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus datang bukan lagi sebagai bayi yang mungil, yang lahir kemudian dibaringkan di palungan, kemudian dia ditidurkan, tetapi dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim atas kehidupan kita. Hidup manusia harus sejalan dengan firman Tuhan, serta mampu menjadi teladan dimanapun kita berada. Itu penting. Karena kalau kita tidak menjalankan sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang ditinggalkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Alkitab kita yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kata membasuh di sini dengan bahasa aslinya baptizo, membersihkan. Ketika kita sedang membasuh, berarti kita sedang membersihkan diri kita, sedang menyucikan diri kita. Dengan apa? Dengan perbuatan. Maka anak-anak Tuhan yang menyatakan diri sebagai anak-anak Allah wajib harus menyatakan diri dalam baptisan. Tapi apakah cukup dengan baptisan? Tidak. Harus ada yang harus kita kerjakan kembali, kita lakukan, yaitu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Maka sekali lagi saya katakan, ketika sedang membasuh itu berarti membersihkan diri kita, membersihkan setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, menanggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, agar kita layak, agar kita menerima sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Sudah membersihkan, menyucikan. Dengan apa kita menyucikan? Dengan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita membasuh, ketika kita membersihkan, ketika kita menyucikan, maka perlu yang namanya proses kehidupan kita sebagai manusia. Karena manusia kita penuh dengan kedagingan, manusia penuh dengan keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan firman Allah itu sendiri. Tetapi puji akan nama Tuhan, bahwa manusia yang mau membersihkan hati, manusia yang mau menyucikan diri, ketika dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, minta Tuhan yang menuntun, minta Tuhan yang mengerjakan itu semua, maka akan ada banyak tantangan,
Akan ada banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi perlu kita ingat dan perlu kita pahami, Tuhan selalu ada dalam setiap masalah kita. Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Ya, Bapak oke kembali membacakan. Wahyu 3 ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ketika kita membasuh hidup kita, ketika kita membersihkan diri kita, kita mau menyucikan hidup kita di hadapan Tuhan, maka sekali lagi saya katakan bahwa proses itu tidak mudah. Proses itu tidak gampang. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kendala-kendala yang akan kita hadapi. Maka ketika kita berkata saya mau ikut Tuhan, saya mau iring Tuhan, maka yang terjadi adalah pergumulan yang tidak putus-putusnya, masalah yang tidak henti-hentinya, persoalan yang tidak pernah berhenti. Namun sekali lagi saya mau katakan, Allah ada bagi setiap kita yang mau belajar, mau melakukan firman Tuhan, mau membersihkan diri, mau menyucikan diri selaras dengan kebenaran firman Allah. Maka Alkitab berkata pada kita di dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 tadi, supaya kita dimurnikan dalam api. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus dimurnikan di dalam api? Ya, kita harus dimurnikan di dalam api agar segala kedagingan kita, segala apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dihanguskan, dihabiskan, dan hanya kebenaran firman Tuhan yang hidup dan mampu membersihkan serta menyucikan kita. Maka itu sebabnya ketika emas murni, ketika masuk dalam peleburan api, dia tidak akan pernah berubah, karena dia adalah emas murni. Bukan emas 22 karat, 24 karat. Masih ada campuran-campurannya, masih ada sedikit kombinasi yang ada. Maka ketika mereka dibakar dalam perapian, akan terpisah antara emas dan kemudian dengan karat itu sendiri. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita mau membasuh hidup kita, ketika kita mau membersihkan hidup kita, menyucikan hidup kita, kita bukan emas murni. Artinya kita masih ada dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita, yang walaupun kita sudah ditebus di bukit Golgota oleh kematian Yesus di kayu salib, tetapi masih ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka itulah yang Tuhan mau, kita dimurnikan, dilebur, dibakar, maka semuanya habis. Pada akhirnya hanya emas yang murnilah yang bisa diterima. Lalu bagaimana kita bisa masuk sampai ke dalam kerajaan surga? Ketika kita dipulihkan, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, maka tidak ada lagi dosa-dosa kita sebagai manusia. Kita sudah diubahkan, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan dan dibersihkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Maka itu sebabnya dikatakan emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Kaya dalam pengertian di sini adalah kaya akan firman. Maka ketika kita berpola tingkah laku, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, mungkin tidak mudah. Mungkin orang akan mencap kita sebagai orang sok kudus. Mungkin orang akan mencap kita sebagai orang yang sok suci dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Memang itu bagian kita yang harus kita kerjakan. Memang itu yang harus kita perbuat, bahwa
menghilangkan semua kedagingan-kedagingan kita. Kalau kita mau masuk dalam tempatnya yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Nah, kembali ke dalam Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 14. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-14. Wahyu 7 ayat 14. Ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, haleluya. Perhatikan ayat ini baik-baik. Firman Allah kuat, dia lebih tajam daripada pedang. Kalau kita mau benar-benar disucikan, kalau kita mau benar-benar dibersihkan, maka firman Allah inilah yang menguatkan kita. Seperti yang sudah dibacakan tadi, dikatakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan apa? Kesusahan apa? Loh, ayat kesusahan apa tadi? Besar. Jadi jangan pernah kita takut, jangan pernah kita khawatir akan pandangan-pandangan dunia kepada kita. Ngapain kita takut? Kita mau mendapatkan tempat yang layak. Kita bukan di sini tempatnya, sekalipun kita masih hidup di dunia, ya kita masih ada. Tapi tujuan akhir daripada kehidupan kita umat percaya kepada Tuhan adalah surga yang kekal. Katakan amin. Katakan amin yang keras. Tujuan kita adalah surga yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita membasuh, ketika kita menyucikan diri, ketika kita membersihkan diri kita kepada Tuhan, saya katakan sekali lagi, tidak mudah, tidak gampang, karena akan ada banyak persoalan, akan ada banyak tantangan, baik di pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam setiap aktivitas kita, apapun akan ada masalah. Tapi firman Allah berkata, orang yang bertahan sampai pada akhirnya, dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Orang yang bertahan. Jadi bukan setengah-setengah. Orang yang ikut Tuhan bukan yang setengah-setengah. Orang yang ikut Tuhan, orang yang sungguh-sungguh militan, orang yang benar-benar mau menyucikan dirinya, mau dibersihkan hatinya, maka dia akan mengalami proses yang besar. Saya katakan, saya pernah berkata bahwa Allah lebih senang proses daripada yang instan. Proses itu akan mendewasakan kita, proses itu akan membawa kita kepada pengertian akan Tuhan. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ketika ayat ini berkata mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan. Artinya ketika kita mau menyucikan, ketika kita mau dibersihkan, akan ada tantangan, akan ada masalah. Keluar gak dari masalah-masalah ini? Keluar, karena kita ada kekuatan, ada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang siap membawa kita, memberikan sukacita yang besar. Maka kita layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah. Kenapa kita mengatakan mencuci jubah atau bukan mencuci pakaian? Karena orang-orang Indonesia, orang-orang Asia Timur identik dengan jubah. Pakaian mereka besar-besar, pakaian mereka longgar-longgar, karena mereka hidup di padang gurun, hidup dalam segala sesuatu yang serba panas. Maka dia katakan mereka mencuci jubah mereka dan membuatnya putih. Kenapa? Jubah berbicara tentang kuasa Tuhan, kuasa yang memberkati kehidupan kita. Maka ketika kita mau hidup kita dipulihkan, hidup kita mau dibersihkan, maka kita harus mencuci jubah kita.
kita tanggalkan, yang tidak berkenan kita harus singkirkan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang menyertai seluruh hidup kita ini. Maka dikatakan apa? Mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Bapak Ibu Saudara, kita bangga loh punya Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang konsisten dalam setiap perkataannya. Ada 365 janji firman Allah. Kenapa ada 365 janji? Karena dalam satu tahun ada 365 hari. Artinya dalam satu hari Tuhan berjanji kepada kita. Takkan pernah Tuhan biarkan kita. Takkan pernah Tuhan meninggalkan kita sehari pun. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan keluar dari setiap masalah. Maka kita berkata, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kesusahan esok ya besok. Gak usah kita pikirin. Yang penting kita berjalan. Hari ini apa yang harus kita perbuat? Hari ini apa yang harus kita kerjakan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan? Tapi Ibu Saudara, saya melihat hari-hari ini kasih sudah mulai pudar. Orang tidak lagi memiliki kepedulian dengan sesama. Mau orang susah ke, mau bagaimanapun, bahkan ada orang tergeletak di pinggir jalan, belum tentu kita mau menolong. Karena Alkitab berkata bahwa kasih akan semua orang menjadi tawar. Kasih akan semua orang menjadi tawar. Artinya orang lupa akan perbuatan kasih itu. Tetapi Tuhan yang konsisten dengan janji-janji. Maka Alkitab berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar apa? Kasih. Kita punya iman bagus. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan bagus. Tapi jika engkau tidak peduli dengan sesama, jika engkau tidak mengasihi saudaramu, jika engkau tidak peduli dengan orang-orang di sekelilingmu, kasih itu mulai pudar untuk apa? Saya katakan buat kita semua bahwa Yesus mati di kayu salib karena kasihnya. Haleluya. Karena kasihnya. Maka ada pujian berkata begini, mengapa Yesus turun dari surga? Kasihnya, ya karena kasihnya. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan nyatakan buat kita semua. Maka itu sebabnya kalau nyawanya diberikan buat kita, supaya kita ditebus dari segala dosa-dosa kita, kenapa kita harus takut akan hidup ini, akan masa depan kita? Bunga bakung, bahkan segala sesuatunya dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita yang hidup oleh karena kebaikan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka ketika Alkitab berkata bahwa waktu Tuhan sudah dekat, maka persiapkanlah hati kita. Apa yang harus kita persiapkan? Yaitu tadi, kita membuang semua tabiat-tabiat kita, membuang segala bentuk perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka biar karya Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita yang dituntun oleh Roh, maka kita akan mengalami sukacita. Jangan pernah kita sampai hidup kita dituntun oleh daging. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Kita lihat bersama-sama dalam Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya, terima kasih. Ketika kita mau disucikan, mau dimurnikan, mau dibersihkan,
Maka kita minta pentuntunan dari Roh Kudus. Dunia tidak mengenal, dunia tidak tahu, tetapi kita bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang percaya akan Tuhan, maka Alkitab berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa? Mati. Perhatikan ayat ini bukan saya yang berkata, tetapi firman Allah. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Maka kita berkata tadi, saya katakan di dalam Wahyu 3 ayat 18, mati itu harus dimurnikan, dilebur dalam api, sepanas apapun api itu. Kalau kita emas murni, hati kita terbentuk, hati kita sudah dipulihkan, maka tetap kita adalah emas yang murni, karena kita dipimpin oleh Roh. Nah, maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, karena kamu akan mati, kita akan mati kalau kita mau hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Daging membuat kita lupa akan Tuhan. Daging membuat kita tidak memiliki kasih. Oleh karena kedagingan kita menjadi serakah. Maka keserakahan inilah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Satu kisah seorang anak muda, ketika dia bertanya kepada Yesus, dan dia katakan begini, apakah syaratnya untuk aku ikut Engkau? Lalu Yesus berkatakan kepada anak muda ini, dikatakan, berikanlah kepada keluargamu, berikanlah kepada saudaramu, berikanlah kepada orang tuamu, sudah semua kok. Tapi satu yang ketika Yesus berkata, jualah dan bagikanlah kepada orang lain. Maka anak muda ini dengan sangat menyesal mendengar perkataan itu. Maka dia meninggalkan Yesus dan dia tidak mau ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya katakan tadi. Kalau kita menuruti keinginan daging, kita akan binasa. Kita akan mati secara rohani. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak mau. Orang-orang yang masih punya kedagingan yang kuat, orang-orang yang masih punya keinginan nafsu yang besar, dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Maka seorang anak muda ini dia lebih memilih untuk dia kaya dalam dunia daripada dia harus menderita di dalam dunia ini. Maka Tuhan tidak mau seperti itu. Ketika Yesus datang kali kedua, orang ini tidak akan pernah dapat tempat di sisinya Tuhan. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dikatakan, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau kita mau mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, dan kita minta Roh Kudus menuntun kita, maka kita akan hidup secara jasmani, itu pasti. Terlebih hidup secara rohani, kita akan menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan buat kita bahwa hidup kita sesudah mati ini bukan selesai di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mati ini akan menjadi jembatan untuk kita melihat ketika kita masih ada di dunia ini, apakah kita turut akan firman Tuhan, takut akan Tuhan, atau kita sebaliknya menuruti kedagingan Tuhan. Ketika kita mati, semua manusia akan mati, tetapi arah kematian kita itu, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan masuk ke dalam surganya Tuhan yang kekal. Karena tujuan manusia, semua manusia kalau ditanya mau kemana, pasti bilang mau masuk surga. Tidak mudah, tidak gampang untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ada jaminan yang pasti yang Tuhan berikan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada jaminan yang kekal. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Coba kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau hidup kita setelah kematian ini, kita mau masuk ke dalam tuntunan Tuhan, ikutlah Tuhan. Karena satu-satunya yang memberikan jaminan dan kepastian untuk kita masuk surga. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang berani berkata, Aku jalan. Yesus berani mengatakan ini kepada murid-muridnya. Yesus berani berkata ini kepada orang-orang banyak. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun. Saya nonton dengar di YouTube kemarin semalam Brenda bilang, kita kenapa bisa masuk surga? Karena kita punya orang dalam. Haleluya. Kalau nggak punya orang dalam, jangankan masuk surga Bapak Ibu, kita mau ke istana presiden aja, kalau nggak ada yang kita kenal, nggak kenal dengan presiden, kita nggak bisa. 17 Agustus saja diundang warga untuk menghadiri upacara. Nggak semuanya itu bisa masuk ke istana, mungkin di halamannya untuk upacara. Kalau dia ada orang kenal, undangan presiden, karena kehormatan, dia bisa kita masuk ke istana. Kalau ada orang kenal, kalau tidak ada yang kenal, kemudian kita masuk ke istana presiden, ditangkap kita sama pas pampres. Kenapa? Karena kita sudah menyalahi aturan. Nah kalau Alkitab ini berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus adalah sang pilot. Dia yang mau mengantarkan kita dengan kematiannya di atas kayu salib, menandakan dia hidup, dia bawa orang yang percaya. Berbahagialah orang yang percaya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Maka kita akan sama-sama berada dalam tempat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita bangga punya Allah. Kalau kita mau perbuatan-perbuatan daging kita dikalahkan, kita mau disucikan, mau dibersihkan, maka biar Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita bandingkan dalam Galatia 5. Coba kita bandingkan ayat Roma 8:13, kita bandingkan dalam Galatia 5 ayat 16. Dalam Galatia 5 ayat 16. ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa Bapak Ibu? Tuhan tidak akan pernah mau kedagingan itu nggak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan pernah yang namanya dosa, daging itu dosa, masuk ke dalam tempat yang kudus. Maka kita berkata buat kita, inilah yang harus kita perbaiki, kita masuk. Hiduplah oleh Roh kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Allah baik dalam setiap langkah-langkahnya. Allah luar biasa bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun proses kehidupan kita sebagai manusia mengalami banyak masalah, mengalami banyak kendala-kendala yang besar, akan tetapi Tuhan selalu ada dalam setiap aspek kehidupan kita. Percaya akan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menuntun kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur 106 ayat 3 sampai 5, Mazmur 106 ayat 3 sampai 5. Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang
pada hukum yang melakukan keadilan di segala waktu. Ayat 4. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada. Ya. Ayat 5. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Ya, inilah yang terjadi bahwa ketika kita punya masalah, ada tangan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum Tuhan, yang memperdengarkan segala pujian kepadanya. Nyanyi itu huruf besar kepada Tuhan. Maka itu sebabnya takkan pernah Tuhan biarkan kita berjalan seorang diri dalam kendala yang ada, dalam kondisi apapun ada Tuhan. Jangan pernah kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tidak, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini. Kembali ke ayat pokok kita tentang persiapkanlah dirimu. Maka kita lihat di dalam ayat 14 bagian B dikatakan mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini. Mereka akan memperoleh hak-hak dalam pohon kehidupan. Hak kita apa? Kalau kita sudah dibersihkan, kalau kita sudah disucikan, kalau kita sudah dimurnikan, dan kita mematikan kedagingan kita, dan kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka Alkitab berkata kita berhak atas pohon-pohon kehidupan. Apa yang dimaksud dengan pohon-pohon kehidupan? Bapak Ibu Saudara, pohon-pohon kehidupan itu dalam istilah pohon itu ada akar, ada batang, ada daun, dan yang terakhir, kalau pohon yang berbuah pasti ada buahnya. Kita memperoleh hak kita sebagai hak ahli waris kerajaan surga. Kita diberikan karena kita memang layak. Kita sudah dimurnikan. Kita turut akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak berbantah-bantah. Maka pohon kehidupan itu berbicara tentang Yerusalem baru. Pohon kehidupan itu berbicara tentang Yerusalem baru. Kalau kita bicara tentang Yerusalem, kita bukan lihat Yerusalem secara fisik. Yerusalem secara fisik di sana sudah bukan lagi yang dikatakan oleh pohon-pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu adalah surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Maka kalau kita rindu, ada pujian berkata begini, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Pemahamannya begini, ngapain kita ikut Yerusalem? Ke Yerusalem sekarang itu perang. Dia ada di Gaza, dia ada di kota Palestina. Kalau kita rindu mau ke sana, silahkan kalau mau ke Sia. Tapi jangan heran nanti ada rudal di sana. Iya. Oh Yerusalem, tiba-tiba peluru benda masuk ke dalam tubuh kita. Sama. Bukan itu. Kita berhak menerima pohon kehidupan karena kita sudah hidup di dalam aturan-aturan yang Tuhan. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Ini kata orang, ini lagu kematian. Pokoknya coba kalau lagu kematian di PDI, kalau sudah mau dikubur, oh Yerusalem. Kalau saya lagi nyanyi itu, jangan nyanyi itu sih, nakut-nakutin orang masih mau hidup panjang gitu. Kenapa kita takut? Toh pada akhirnya kita semua akan mati. Toh kita semua pada akhirnya akan menuju kepada memang yang sudah ditempatkan. Kalau kita sudah hidup di dalam firman, kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, tidak menuruti keinginan daging, dan kita mau dituntun oleh Roh Kudus, maka kematian ini adalah jalan untuk kita masuk kepada pohon kehidupan itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Maka Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Tak lama lagi Tuhan
Lalu apa selanjutnya? Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem baru. Kenapa dikatakan Yerusalem baru? Karena Alkitab berkata dalam kitab Wahyu bahwa dunia ini sudah tidak lagi mampu untuk Tuhan berbicara. Ketika murid-murid Yesus berkata sebelum dia naik ke surga, maukah engkau memulihkan bangsa Israel? Dunia ini sudah tidak layak lagi. Bukan dunia ini yang menjadi target utama. Yesus mau memuliakan kerajaan surga supaya semua orang yang setia, setiap orang yang percaya masuk dalam kekekalan yang luar biasa. Maka kita semua akan masuk. Ketika kita dipanggil Tuhan, esok kita nggak akan tahu hari ini siapa yang akan mati duluan. Saya tidak menakuti, bukan karena sakit, bukan karena tua, tapi kadang-kala yang sehat, yang muda pun. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, mau apa kita? Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena kita akan memperoleh hak kita. Yang penting, seperti Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kalau kita mati bersama dengan Tuhan. Kita sudah mendapat bagian yang kekal. Maka dikatakan kita akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ayat 7-nya kita lihat naik. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kita. Iya, perhatikan baik-baik ayat ini. Ada kata sesungguhnya aku datang apa? Segera. Aku datang segera, artinya tidak lama lagi. Alkitab berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu dan mempersilahkan aku masuk, maka aku akan ada bersama-sama. Sudah ada di muka pintu, sudah ada di depan, maka dia akan masuk kepada kita. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dikatakan sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini. Kedatangan Tuhan pasti. Kedatangan Tuhan pasti. Bukan tidak, tapi pasti. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kedatangan Tuhan itu pasti, maka kita harus mempersiapkan hati perbuatan kita untuk kita hidup di dalam Tuhan. Matikan kedagingan kita. Kita mau disucikan, kita mau dipulihkan, kita mau dibersihkan, kita mau dimurnikan. Biarlah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang juga mengiring Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, tapi ujung-ujungnya dia lewat. Mari kita lihat Matius 25 ayat 4. Ayat terakhir sebelum kita masuk ke dalam perjamuan saya kudus. Matius pasal 25 ayat yang keempat. Matius 25 ayat 4. Ya. Sedangkan garis-garis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam uli-uli mereka. Ya, perhatikan ayat ini. Alkitab berkata ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. Pertanyaannya, 5 gadis yang bodoh ini kenapa tidak mendapatkan hak dari pohon-pohon kehidupan? Kenapa 5 gadis yang bodoh ini tidak mendapat hak pohon-pohon kehidupan? Padahal mereka juga orang yang setia. Mereka juga orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka lagi juga orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kita ayat ke-6. Ayat ke-6-nya. Ayat 6. Waktu tengah malam mendengarlah suara orang berseru. Mempelai datang, Terus? Garis-garis ayat 7. Garis-garis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, terus Pak. Ayat 8. Garis-garis yang bodoh berkata kepada garis-garis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu,
sebab pelita kami hampir padam. Ya, terus Pak. Ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini sudah menggambarkan sangat jelas untuk kita. Keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Kepala rumah tangga tidak bisa membawa. Ketika kepala rumah tangganya beriman percaya kepada Tuhan, maka semuanya itu bisa dianggap enggak. Kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan masing-masing. Maka keselamatan itu pribadi lepas pribadi, perbuatan kita. Tetapi apapun kepala rumah tangga mengingatkan, menasihati agar baik istri, anak, semuanya juga hidup di dalam ketaatan. Jangan sampai kita lalai seperti gadis yang bodoh ini. Dia katakan minta sedikit saja. Bapak Ibu Saudara, minta sedikit saja. Kalau secara manusia, kita mau nggak ngasih buat namanya buat saudara? Minta dong sedikit. Kenapa nggak dikasih? Enggak, karena ini bicara tentang keselamatan. Karena dikatakan mempelai pria datang, songsonglah dia. Udah suara itu karena sudah sepanjang malam dia menunggu tidak hadir. Apa yang menjadi kekurangan 5 gadis yang bodoh? Dia tidak mempersiapkan pelita. Maka saya mau katakan buat kita, nggak cukup jika hanya kita rajin ke gereja. Nggak cukup kita jika kita hanya cuma melayani. Lalu apa lagi? Adakan bangun mezbah Tuhan pribadi kita kepada Tuhan. Tuhan mau datang. Nanti ketika kita bangun mezbah Tuhan, syukur-syukur suami istri anak-anak membangun sedang mezbah Tuhan, sedang membakar ketupan. Tuhan disenangkan. Lalu Tuhan katakan, mari engkau semua kuangkat. Bapak Ibu Saudara, bahagia kita kalau satu keluarga. Saya percaya kita semua dipercaya Tuhan, kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Karena kita mendapatkan upah, kita berhak menerima pohon-pohon kehidupan. Maka itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, apapun perbuatlah hidup kita seolah-olah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakanlah, biarlah Tuhan yang selalu menolong. Dan kembali ke Wahyu pasal 22 bagian ayat pokok kita. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tempat melalui pintu-pintu gerbang, bukan melalui jendela. Yang melalui jendela siapa itu? Pencuri. Kita bukan pencuri, kita itu anak Tuhan. Maka kita harus siapkan hati kita, perbuatan kita harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir akan hari esok. Tuhan mau datang. Tidak lama lagi Tuhan datang. Tuhan akan bekerja buat kita. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan